Halo semuanya, saya Frini Ramayanti dengan NIM 3022311001. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara mendalam mengenai rekrutmen dan seleksi internasional. Nah, kalau kita mendengar kata rekrutmen, mungkin yang terlintas di pikiran kita hanyalah proses mencari dan menerima karyawan. Namun sebenarnya dalam konteks internasional, rekrutmen bukanlah hal yang sederhana. Proses ini melibatkan banyak aspek yang kompleks, mulai dari perbedaan budaya, bahasa, sistem hukum, hingga cara kerja yang berbeda di setiap negara. Nah, dalam dunia bisnis saat ini, perusahaan tidak lagi hanya beroperasi di satu negara. Banyak perusahaan sudah berkembang menjadi perusahaan multinasional yang memiliki cabang di berbagai belahan dunia. Nah, hal ini membuat kebutuhan akan tenaga kerja yang tidak hanya kompeten tetapi juga mampu beradaptasi secara global menjadi sangat penting. Kalau kita bayangkan lebih dalam lagi, kondisi ini terjadi karena dunia sekarang sudah sangat terhubung. Teknologi dan komunikasi berkembang pesat, sehingga perusahaan bisa dengan mudah menjangkau pasar global. Namun di sisi lain, kemudahan ini justru membuat persaingan menjadi semakin ketat. Perusahaan tidak hanya bersaing dengan perusahaan lokal, tetapi juga dengan perusahaan dari berbagai negara. Nah, oleh karena itu, mereka membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar siap menghadapi tantangan global. Disinilah rekrutmen dan seleksi internasional menjadi sangat penting karena kesalahan dalam memilih karyawan bisa berdampak besar bukan hanya pada individu tetapi juga pada tim dan bahkan perusahaan secara keseluruhan. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengapa rekrutmen internasional itu penting. Nah, jika kita melihat perkembangan dunia saat ini, globalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, termasuk dalam dunia kerja. Perusahaan tidak lagi dibatasi oleh wilayah geografis. Mereka bisa membuka cabang di berbagai negara dan menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, dalam kondisi seperti ini, perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan global yang dinamis. Nah, salah satu alasan utama mengapa rekrutmen internasional penting ini adalah karena adanya persaingan global yang semakin ketat. Perusahaan tidak hanya bersaing dengan perusahaan lokal, tetapi juga dengan perusahaan dari negara lain yang mungkin memiliki keunggulan tertentu, baik dari segi teknologi, sumber daya, maupun strategi bisnis. Kalau kita melihat lebih jauh lagi, tenaga kerja sekarang juga sudah bersifat global. Artinya, seseorang dari satu negara bisa bekerja di negara lain dengan lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Hal ini membuat perusahaan memiliki lebih banyak pilihan dalam mencari kandidat terbaik. Namun, di sisi lain, hal ini berarti bahwa persaingan antar tenaga kerja menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu, perusahaan harus benar-benar selektif dalam memilih kandidat. Selain itu, keberagaman tenaga kerja juga menjadi faktor penting. Nah, dengan merekrut karyawan dari berbagai latar belakang budaya, perusahaan dapat
memperoleh perspektif yang lebih luas. Nah, setiap individu memiliki cara berpikir yang berbeda, dan perbedaan ini dapat menghasilkan ide-ide baru yang lebih inovatif. Nah, sebagai contoh, seseorang dari budaya yang terbiasa berpikir cepat mungkin akan mengambil keputusan dengan cepat. Nah, sementara seseorang dari budaya lain mungkin akan lebih berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek-aspek sebelum mengambil keputusan. Nah, jika kedua tipe ini digabungkan, maka hasilnya bisa menjadi lebih seimbang dan lebih matang. Selain itu, rekrutmen internasional juga membantu perusahaan dalam memahami pasar global. Dengan memiliki karyawan dari berbagai negara, perusahaan bisa lebih memahami kebutuhan dan preferensi konsumen di negara tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke fondasi strategi rekrutmen. Dalam melakukan rekrutmen internasional, perusahaan tidak hanya bertindak secara spontan tanpa perencanaan yang matang. Diperlukan fondasi strategi yang kuat agar proses yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan lebih efisien. Perusahaan biasanya akan memulai dengan melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja. Mereka akan mengidentifikasi posisi apa saja yang dibutuhkan, keterampilan apa yang diperlukan, serta kapan posisi tersebut harus diisi. Nah, selain itu juga perusahaan juga melakukan analisis jabatan untuk memahami secara detail tugas dan tanggung jawab dari setiap posisi. Nah, hal ini penting agar kandidat yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Kalau kita ibaratkan, proses ini seperti membangun rumah. Sebelum membangun rumah, kita harus punya desain yang jelas. Jika tidak, rumah yang dibangun bisa tidak sesuai dengan harapan atau bahkan bermasalah di kemudian harinya. Nah, perusahaan juga sering melakukan evaluasi terhadap proses rekrutmen sebelumnya. Jika ada kesalahan seperti tingginya tingkat keluar masuk karyawan atau kinerja yang tidak sesuai harapan, maka hal tersebut akan dijadikan bahan evaluasi. Nah, tanpa strategi yang jelas, perusahaan bisa salah dalam memilih kandidat, yang pada akhirnya justru merugikan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke teknologi dalam rekrutmen. Nah, perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang sangat besar dalam proses rekrutmen. Jika dahulu proses rekrutmen dilakukan secara manual dan memakan waktu lama, kini dengan adanya teknologi, semuanya bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Perusahaan kini dapat menggunakan platform online untuk menjangkau kandidat dari berbagai negara. Bahkan proses wawancara pun bisa dilakukan secara virtual. Nah, selain itu juga teknologi memungkinkan penggunaan sistem otomatis untuk menyaring kandidat. Misalnya, software yang dapat membaca CV dan menyesuaikannya dengan kriteria yang dibutuhkan. Namun, di balik kemudahan tersebut, ada hal penting yang harus diperhatikan, yaitu keseimbangan antara teknologi dan penilaian manusia. Karena pada dasarnya, teknologi tidak selalu mampu menilai potensi seseorang secara menyeluruh. Ada aspek-aspek seperti kepribadian, sikap,
dan kemampuan beradaptasi yang tetap membutuhkan penilaian langsung. Selain itu juga perkembangan teknologi membawa perubahan dalam cara perusahaan membangun branding sebagai tempat kerja atau yang sering disebut employer branding. Nah, melalui media sosial, website perusahaan hingga platform profesional, perusahaan dapat menunjukkan budaya kerja, nilai-nilai serta lingkungan kerja mereka kepada calon kandidat di seluruh dunia. Hal ini penting karena di era sekarang, kandidat tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga mencari perusahaan yang sesuai dengan nilai dan tujuan hidup mereka. Dengan teknologi, perusahaan bisa menarik kandidat berkualitas, bahkan sebelum proses rekrutmen dimulai. Kemudian ada juga penggunaan artificial intelligence atau AI. Dalam proses rekrutmen, AI dapat membantu dalam menyaring ribuan CV dalam waktu singkat, bahkan mampu mengidentifikasi pola-pola tertentu yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Misalnya, sistem dapat merekomendasikan kandidat berdasarkan pengalaman kerja, keterampilan, hingga kecocokan dengan budaya perusahaan. Namun, penggunaan teknologi ini juga harus dilakukan dengan hati-hati. Nah, jika tidak dirancang dengan baik, mungkin sistem bisa saja memiliki bias. Misalnya, lebih memilih kandidat dari latar belakang tertentu saja. Oleh karena itu, peran manusia tetap sangat penting untuk memastikan bahwa proses rekrutmen tetap adil dan objektif. Selain itu, teknologi juga mempermudah komunikasi antara perusahaan dan kandidat. Nah, proses yang dulu memakan waktu lama kini bisa dilakukan lebih cepat, mulai dari pengiriman lamaran, jadwal wawancara, hingga pemberitahuan hasil seleksi. Dengan kata lain, teknologi bukan hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan pengalaman kandidat atau kandidat experience, yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra perusahaan di mata calon karyawan. Selanjutnya kita membahas tentang proses rekrutmen yang efektif. Nah, proses rekrutmen yang efektif dimulai dari perencanaan yang matang. Perusahaan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja secara cepat. Nah, setelah itu perusahaan membuat deskripsi pekerjaan yang jelas agar kandidat memahami peran yang akan dijalankan. Selanjutnya adalah proses pencairan kandidat yang bisa dilakukan melalui berbagai metode seperti platform online, media sosial, atau agen rekrutmen. Nah, dalam praktiknya, proses ini tidak selalu berjalan mulus. Kadang perusahaan kesulitan menemukan kandidat yang sesuai, atau justru menerima terlalu banyak lamaran yang tidak relevan. Oleh karena itu, proses ini harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan transparan. Nah, proses rekrutmen yang efektif juga harus mempertimbangkan strategi sumber kandidat atau yang sering disebut sourcing strategi. Nah, perusahaan perlu menentukan dari mana mereka akan mendapatkan kandidat terbaik. Apakah dari internal perusahaan,
referensi karyawan, atau dari pasar tenaga kerja eksternal. Setiap sumber memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalnya, rekrutmen internal. Ini lebih cepat dan kandidat sudah memahami budaya perusahaan. Tetapi jumlah kandidatnya terbatas. Sementara itu, rekrutmen eksternal memberikan pilihan yang lebih luas, tetapi membutuhkan waktu biaya yang lebih besar. Banyak perusahaan yang gagal dalam hal ini. Selain itu, penting juga bagi perusahaan untuk menjaga komunikasi yang baik dengan kandidat selama proses rekrutmen berlangsung. Nah, banyak perusahaan yang gagal dalam hal ini. Misalnya, tidak memberikan kabar kepada kandidat setelah wawancara, padahal hal kecil seperti ini bisa mempengaruhi citra perusahaan secara keseluruhan. Proses rekrutmen yang baik juga harus memiliki indikator keberhasilan, misalnya beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi suatu posisi, kualitas kandidat yang diterima, serta tingkat retensi karyawan setelah direkrut. Dengan adanya evaluasi ini, perusahaan dapat terus memperbaiki proses rekrutmen agar menjadi lebih efektif di masa depan. Nah, selain itu, transparansi juga menjadi faktor penting. Kandidat perlu mengetahui proses yang akan mereka jalani, sehingga mereka merasa lebih siap dan nyaman. Hal ini juga membantu perusahaan mendapatkan kandidat yang benar-benar serius dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kita membahas tentang proses seleksi internasional. Pada tahap seleksi ini merupakan tahap yang sangat penting. Disinilah perusahaan menentukan siapa yang benar-benar layak untuk bergabung. Nah, proses ini biasanya dimulai dari penyaringan CV, kemudian dilanjutkan dengan tes kemampuan, psikotes, dan wawancara. Namun, dalam konteks internasional, seleksi menjadi lebih kompleks. Perusahaan tidak hanya menilai kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan adaptasi kandidat terhadap budaya baru. Tidak semua orang mampu bekerja di lingkungan yang berbeda. Ada yang mengalami kesulitan beradaptasi, bahkan mengalami tekanan mental. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa kandidat tidak hanya kompeten, tetapi juga siap secara mental. Nah, dalam konteks internasional ini, proses seleksi juga sering melibatkan penilaian lintas budaya atau cross-cultural assessment. Nah, hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kandidat mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, termasuk cara mereka berkomunikasi, bekerja dalam tim multikultural, serta menghadapi perbedaan nilai dan kebiasaan. Selain itu, perusahaan juga sering mempertimbangkan faktor emosional, intelligence, atau kecerdasan emosional. Kandidat yang memiliki kecerdasan emosional tinggi biasanya lebih mampu mengelola stres, memahami orang lain, dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Hal ini sangat penting, terutama bagi karyawan yang akan ditempatkan di luar negeri, karena mereka akan menghadapi banyak perubahan sekaligus.
Tidak hanya itu, dalam seleksi internasional, perusahaan juga sering melakukan background check yang lebih mendalam. Hal ini mencakup verifikasi pendidikan, pengalaman kerja, hingga referensi dari tempat kerja sebelumnya untuk memastikan bahwa kandidat benar-benar sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Selain itu, aspek individu, perusahaan juga mempertimbangkan kesiapan keluarga bagi kandidat yang akan menjadi ekspatriat, karena keberhasilan penempatan di luar negeri tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga pada dukungan dari keluarga. Jika keluarga tidak mampu beradaptasi, maka hal ini bisa berdampak pada kinerja karyawan, bahkan menyebabkan kegagalan penugasan. Oleh karena itu, proses seleksi internasional bisa dikatakan lebih menyeluruh dan kompleks dibandingkan seleksi biasa. Tidak hanya menilai kemampuan kerja, tetapi juga kesiapan mental, sosial, dan budaya. Dengan pendekatan yang tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa kandidat yang terpilih benar-benar siap menghadapi tantangan global dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi perusahaan. Selanjutnya, strategi multinasional. Nah, kalau kita masuk ke pembahasan strategi, ini sebenarnya bagian yang cukup menarik karena perusahaan multinasional itu tidak bisa pakai satu cara saja untuk semua negara. Nah, kenapa? Karena setiap negara itu punya karakter yang berbeda-beda, mulai dari budaya kerja, cara komunikasi, sampai aturan pemerintahnya juga beda. Jadi perusahaan harus pintar menyesuaikannya. Biasanya perusahaan menggunakan dua pendekatan utama. Yang pertama itu standar global, dan yang kedua adalah penyesuaian lokal. Nah, standar global itu artinya perusahaan punya aturan yang sama di semua cabang. Misalnya dalam proses seleksi, mungkin ada tahapan yang wajib dilakukan di semua negara, seperti tes kemampuan atau wawancara. Tapi di sisi lain, perusahaan juga harus fleksibel. Misalnya, cara wawancara di satu negara mungkin lebih formal, sementara di negara lain bisa lebih santai. Nah, disinilah pentingnya penyesuaian lokal. Kalau perusahaan terlalu kaku dengan standar global, bisa jadi mereka tidak cocok dengan kondisi lokal. Tapi kalau terlalu mengikuti lokal tanpa standar, nanti kualitasnya tidak konsisten. Jadi kuncinya ada di keseimbangan. Dan perusahaan yang berhasil biasanya adalah yang bisa menyeimbangkan dua hal ini dengan baik. Selanjutnya masuk ke peran ekspatriat. Ekspatriat adalah karyawan yang ditugaskan bekerja di luar negara asalnya. Biasanya mereka dikirim oleh perusahaan untuk membantu operasional di negara lain. Nah, peran mereka ini sebenarnya sangat penting. Mereka bukan cuma bekerja, tapi juga menjadi jembatan antara kantor pusat dan cabang luar negeri. Misalnya, mereka membantu menyampaikan nilai-nilai perusahaan, memastikan standar kerja tetap sama, dan juga membantu tim lokal memahami cara kerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, tapi jadi ekspatriat itu tidak mudah. Bayangkan, kita harus pindah ke negara lain yang mungkin bahasanya berbeda, makanannya berbeda, bahkan cara orang berinteraksi juga berbeda. Itu bisa jadi tantangan besar.
Banyak orang yang secara skillnya sebenarnya bagus, tapi gagal sebagai ekspatriat karena tidak bisa beradaptasi. Nah, makanya perusahaan biasanya memberikan pelatihan khusus sebelum mereka berangkat. Misalnya pelatihan budaya, bahasa, bahkan sampai bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat setempat. Nah, selain itu, dukungan dari perusahaan juga penting, termasuk untuk keluarga mereka, karena kalau keluarga tidak nyaman, biasanya karyawan juga akan sulit fokus bekerja. Selanjutnya, kita membahas tentang tantangan dalam rekrutmen internasional. Kalau kita bicara soal tantangan, jujur saja rekrutmen internasional itu penuh dengan tantangan. Yang pertama tentu saja perbedaan budaya. Ini yang paling sering jadi masalah. Kadang kita merasa sudah berkomunikasi dengan jelas, tapi ternyata orang dari budaya lain bisa menangkapnya berbeda. Ini bisa menyebabkan miskomunikasi. Misalnya, di beberapa budaya, orang terbiasa berbicara langsung dan to the point, tapi di budaya lain, komunikasi cenderung lebih halus dan tidak langsung. Kalau tidak dipahami, bisa timbul kesalahpahaman. Tantangan berikutnya adalah regulasi atau aturan hukum. Setiap negara punya aturan sendiri soal tenaga kerja. Ada yang ketat soal izin kerja, ada juga yang punya aturan khusus untuk pekerja asing. Jadi perusahaan harus benar-benar memahami aturan ini agar tidak terjadi masalah hukum. Selanjutnya kita membahas solusi dan inovasi. Nah, karena banyak tantangan, perusahaan tentu tidak tinggal diam. Mereka mencari berbagai cara atau inovasi untuk mengatasinya. Salah satu cara yang sering digunakan adalah assessment center. Ini adalah metode seleksi yang menggunakan simulasi kerja. Jadi, kandidat tidak hanya diuji secara teori, tapi juga langsung melihat bagaimana mereka bekerja dalam situasi nyata. Nah, selain itu ada juga wawancara berbasis kompetensi. Di sini kandidat diminta menceritakan pengalaman nyata mereka di masa lalu. Karena biasanya perilaku di masa lalu bisa menggambarkan bagaimana seseorang akan bertindak di masa depan. Nah, sekarang juga sudah banyak perusahaan yang menggunakan teknologi seperti video interview, bahkan gamification. Nah, gamification ini menarik karena kandidat diuji lewat permainan yang sebenarnya dirancang untuk mengukur kemampuan mereka. Dengan cara ini, proses seleksi jadi lebih modern, menarik, dan tetap efektif. Nah, selanjutnya kita membahas tentang keberagaman dan inklusi. Kadang orang menganggap keberagaman itu sebagai tantangan, tapi sebenarnya justru bisa menjadi kekuatan. Bayangkan dalam satu tim ada orang dari negara berbagai latar belakang, dan berbagai cara berpikir itu bisa menghasilkan ide-ide yang jauh lebih kreatif. Tapi tentu saja keberagaman ini harus diimbangi dengan inklusi. Artinya semua orang merasa dihargai, didengar, dan diberi kesempatan yang sama. Kalau tidak, justru bisa muncul konflik atau perasaan tidak nyaman. Selanjutnya kita masuk ke dampak terhadap kinerja perusahaan. Kalau rekrutmen dilakukan dengan baik, dampaknya itu besar sekali. Karyawan yang tepat akan bekerja lebih produktif, lebih loyal, dan lebih berkontribusi terhadap perusahaan. Sebaliknya, kalau salah rekrut, dampaknya juga besar, bisa menurunkan kinerja tim, meningkatkan turnover, bahkan merugikan perusahaan secara finansial. Nah, makanya rekrutmen itu sebenarnya bukan sekedar aktivitas HR biasa, tapi sudah menjadi investasi jangka panjang.
Nah, kita masuk ke kesimpulan. Jadi dari semua yang sudah kita bahas, kita bisa melihat bahwa rekrutmen dan seleksi internasional itu bukan proses yang sederhana. Banyak hal yang harus diperhatikan, mulai dari strategi, budaya, teknologi, sampai kesiapan kandidat itu sendiri. Semua bagian ini saling berhubungan, tidak bisa berdiri sendiri. Kalau salah satu tidak berjalan dengan baik, maka hasil akhirnya juga tidak maksimal. Tapi kalau semua dilakukan dengan baik, maka perusahaan bisa mendapatkan talenta yang mampu membawa perusahaan berkembang di tingkat global. Nah, disinilah letak pentingnya peran manajemen sumber daya manusia global dalam dunia modern. Dari semua yang sudah kita bahas tadi, kita bisa melihat bahwa rekrutmen dan seleksi internasional itu bukan sekedar proses mencari karyawan, tapi benar-benar menjadi bagian penting dari strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan global. Mulai dari memahami kebutuhan tenaga kerja, memanfaatkan teknologi, sampai menghadapi perbedaan budaya. Semuanya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Jadi bisa dibilang keberhasilan sebuah perusahaan di tingkat internasional itu sangat ditentukan dari seberapa tepat mereka memilih dan mengolah sumber daya manusianya. Nah, sebagai mahasiswa ini juga jadi pengingat buat kita bahwa bukan cuma skill yang perlu kita siapkan, tapi juga mindset dan kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi. Akhir dari penjelasan saya ini, semoga yang disampaikan bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan menambah wawasan kita semua tentang bagaimana pentingnya rekrutmen dan seleksi internasional dalam dunia bisnis saat ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkannya dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.